Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa dan juga mungkin ada yang dari luar yang menonton ini juga selamat sore. Jadi di podcast kali ini kita kita didampingi atau membersamai ada Mbak Dila Octavia. Sebenarnya siapa sih Mbak Dila Octavia ini? Terus cerita apa sih yang bisa kita ambil dari Mbak Dila ini? Mungkin nanti kita bahas ya teman-teman. Mungkin boleh deh Mbak halo-halo dulu ke teman-teman mahasiswa yang nanti menonton juga hasil dari podcast ini. Oke, selamat sore ya adik-adik mahasiswa. Saya panggilnya adik-adik apa rekan-rekan, nanti fleksibel aja ya. Jadi kadang tak panggil adik-adik, kadang tak panggil juga rekan-rekan mahasiswa. Sebenarnya suatu kehormatan saya bisa istilahnya berbagi pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswi, mungkin khususnya mahasiswa-mahasiswi PAP seperti itu ya, yang dahulu memang sekarang saya menjadi alumni pendidikan administrasi perkantoran. Jadi saya merupakan angkatan 2010 masuk pendidikan ekonomi, kemudian sekitar tahun 2012 mungkin baru penjurusan ke administrasi perkantoran. Seperti itu. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, mungkin dari Asmi dulu ya perkenalannya. Halo Mbak Dila, sekali lagi ya, nama aku atau saya, aku lah. Aku Muhammad Yunus Azmi, tapi Mbak bisa panggil Azmi aja. Di sini dari ditunjuk dari Prodi untuk menjadi host podcast yang akan bertanya-tanya gitu ke alumni PAP khususnya, tapi nanti umum sih. Oke, mungkin bukan pertanyaan pertama deh. Gimana ya? Bisa Mbak jelasin nggak sebetulnya Mbak saat ini sedang menjadi apa, terus di pas kuliahan itu seperti apa, terus ada nggak hal-hal menarik selama perkuliahan yang memang memorable banget gitu, nggak bisa dilupain dan istilah diingat sampai sekarang gitu Mbak. Oke, ya baik, terima kasih. Berarti ceritanya lengkap ya, ini dari awal saya jadi mahasiswa sampai sekarang jadi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya itu masuk ke 2010 itu saya kuliah di pendidikan ekonomi. Jadi pendidikan administrasi perkantoran belum menjadi prodi seperti prodi kalian yang sekarang ini. Jadi semester 1, 2, dan 3 saya masih ikut di prodi pendidikan ekonomi, kemudian semester 4 itu baru penjurusan ke BKK administrasi perkantoran namanya. Nah, sedikit cerita aja dari awal kenapa kok, kan sebenarnya itu ada 3 BKK, tata niaga, administrasi perkantoran, dan juga akuntansi. Mungkin teman-teman alumni lain juga sudah banyak menceritakan tentang hal ini, tapi sedikit aja, memang dulu itu peminat yang paling banyak adalah akuntansi seperti itu. Nah, mungkin juga hingar-bingar akuntansi waktu itu memang sangat populer seperti itu. Akan tetapi dari lubuk hati saya yang paling dalam ya, sebenarnya saya memang suka di administrasi perkantoran karena waktu itu ada satu mata kuliah yang saya bidik, yaitu mata kuliah komunikasi kalau nggak salah, komunikasi pokoknya hal-hal yang berhubungan tentang komunikasi. Karena sebenarnya kalau boleh curhat itu saya pengennya masuk ilmu komunikasi waktu itu, jadi nggak pengen masuk FKIP. Nah, karena orang tua saya seorang guru, jadi mungkin direstuinya saya masuk di FKIP seperti itu. Tetapi itu tidak menyurutkan saya untuk ya udah berarti ini jalan saya dan saya juga harus menjalaninya dengan baik-baik saja lah, minimal seperti itu. Kemudian sudah menjadi mahasiswa PAP, itu banyak hal yang saya pelajari di sana. Jadi dulu memang kalau di PAP kan bisa jadi guru, bisa juga kita kerja di kantoran seperti itu. Nah, sebenarnya harapan saya bukan terjun di dunia pendidikannya, karena awalnya memang saya pengen ke komunikasinya, jadi saya pengen kerja di kantoran seperti itu. Singkat cerita, jadi kemudian ada program PPG ya. Jadi nanti mungkin kalau pengen tahu detailnya ditanyakan aja.
singkat cerita ada program PPG waktu itu baru peluncuran. Jadi saya lulus tahun 2014 itu baru booming-boomingnya PPG. Kemudian saya galau sih sebenarnya mau PPG apa mau lanjut S2 gitu. Karena biaya PPG juga lumayan tinggi dibandingkan S2, mungkin waktu itu jauh lebih tinggi PPG seperti itu. Terus kemudian bahkan saya kuliah S2 pun masih bimbang mau pilih jurusan apa seperti itu. Karena rencana awal saya memang saya tetap ngambilnya administrasi. Kalau perkantoran S2-nya kayaknya adanya administrasi bisnis sama administrasi niaga atau negara seperti itu. Tapi waktu itu pendaftaran mepet banget. Terus saya minta restu sama orang tua tentu aja. Saya tetap disuruh ambil jurusan yang ada kependidikannya seperti itu. Nah, ya wes karena aku orangnya penurut ya. Jadi aku ngambil teknologi pendidikan di UNS. Jadi terus waktu saya ngambil teknologi pendidikan itu pun saya masih bercita-cita mau ambil keilmuan administrasi perkantoran lagi. Jadi dulu pengennya itu MPD terus MAB kayak gitu, pengennya seperti itu. Tapi memang ya qadarullah memang itu mungkin tidak diizinkan sama yang di atas. Jadi setelah saya lulus di teknologi pendidikan itu sekitar tahun 2016 itu ada pembukaan perekrutan CPNS. Jadi memang orang tua saya menginginkan saya jadi PNS, walaupun mungkin beberapa dari teman-teman mahasiswa ada yang pengen jadi wirausaha, ada yang kerja di swasta, ada yang pengen jadi PNS juga seperti itu. Tapi balik lagi saya ingin mengabulkan gitu, mencoba mengabulkan apa yang diinginkan orang tua saya. Terus saya mendaftar itu dengan formasi yang mungkin jauh sekali dari PAP seperti itu. Jadi di situ ada formasi. Memang formasinya teknologi pendidikan karena yang diambil adalah jurusan S2. Tetapi saya ngambilnya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta seperti itu. Karena memang formasinya ada di situ sama di UNY. Saya rasa kalau semisal ngambil di UNY akan saingannya jauh lebih banyak daripada di ISI Yogyakarta. Makanya saya coba daftar di ISI Yogyakarta yang sebenarnya saya juga setengah-setengah juga masihan waktu itu karena nggak tahu sama sekali tentang seni. Tiba-tiba saya mendaftar formasi di ISI Yogyakarta itu tadi. Terus saya coba daftar dan ya memang mungkin jalannya di sini. Saya diterima jadi dosen pendidikan seni pertunjukan. Jadi keilmuan teknologi pendidikan saya yang sangat-sangat digunakan di prodi saya ini. Tetapi ketika saya menjadi dosen di ISI Yogyakarta ini tidak meninggalkan ilmu-ilmu PAP atau administrasi perkantoran yang sudah saya terima waktu kuliah dulu. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, karena administrasi perkantoran memang akan selalu dibutuhkan dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja nanti. Bahkan ketika saya menjadi dosen yang bidang keilmuannya bukan administrasi perkantoran, saya masih menerapkan ilmu kearsipan, kemudian surat menyurat, perbekalan, dan lain sebagainya. Bahkan ilmu manajemen juga masih digunakan dalam pekerjaan saya sekarang ini, seperti itu. Nah ya, jadi sebenarnya saya agak keluar dari PAP, ya mungkin kalau kuliah saya di PAP, inginnya juga di dosen PAP, dulu pengennya juga memang jadi dosen PAP, tapi ternyata memang jalannya seperti ini. Tapi memang saya sangat bahagia sekali dulu pernah kuliah di PAP, soalnya akan berbeda ketika lulusan di luar PAP dengan lulusan PAP ketika menyusun surat, kemudian menata dokumen seperti itu. Itu sih yang gambaran kehidupan saya dari kuliah sampai sekarang kerja ini kayak gitu. Mungkin
kita sharing aja apa ada yang ditanyain gitu. Iya, kemarin juga saya dapat info juga sih dari Pak Didi, katanya Mbak Dila ini cukup ada ikatan emosional lah sama program studi PAP katanya. Kayak kalau misalnya mau nanya alumni yang memang tahu betul PAP, tanya Mbak Dila, katanya kayak gitu. jadi jadi yang ingin saya tanyakan itu kenapa? Kamu mungkin tadi udah udah dijawab atau udah dijelaskan secara singkat. Kenapa istilahnya profil lulusan PAP tiba-tiba ngajar di Institut Seni. Nah, sebenarnya yang diajarkan itu mata kuliah apa gitu. Terus kayak ada perbedaan nggak sih dari yang perbedaan yang besar antara mengajar keadministrasian dan juga mengajar yang anak-anak yang memang tujuannya itu seni gitu, lebih ke seni gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi tadi sebenarnya sudah sedikit saya bahas juga. Saya karena background S2-nya itu teknologi pendidikan ya, jadi saya di sini, saya itu di program studi pendidikan seni pertunjukan. Jadi masih ada bau-bau pendidikannya. Terus saya ngajarnya itu, kalau kalian mungkin ini ada di MKU ya, ada strategi pembelajaran, terus kemudian perencanaan pembelajaran kayak gitu, terus strategi teknologi pembelajaran juga. Mungkin kalian juga mendapatkan ilmu itu. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga bersama dengan rekan saya itu mengajar manajemen seni pertunjukan. Jadi di sini saya mungkin akan lebih tahu tentang manajemen. Maksudnya dibandingkan seni pertunjukannya, saya lebih bisa mengantarkan mereka apa itu manajemen, karena dulu saya kuliah pendidikan ekonomi maupun di administrasi perkantoran, saya juga belajar tentang manajemen sumber daya manusia seperti itu. Tapi yang beda di sini ya saya harus mencari contoh-contohnya itu yang berhubungan dengan seni pertunjukan seperti itu. Nah, sebenarnya untuk beda nggak sih? Saya dulu sebenarnya pernah juga ngajar adik-adik PAP, jadi sekitar angkatan 2014, 15, 14-15 itu saya waktu itu menjadi DLB ya kan. Sekarang kalau nggak salah ada Pak Arif Wahyu, kawan itu ya. Itu saya juga pernah mengajar ya. Memang ada beberapa perbedaan antara antusias mahasiswa yang ada di rumah FKIP dan dengan di rumah seni seperti itu. Ya, walaupun akhirnya saya akan menelurkan atau meluluskan mahasiswa yang akan menjadi guru. Sebenarnya sama, kalau di PAP itu akan meluluskan mahasiswa menjadi guru administrasi perkantoran, tetapi sekarang ini saya ada di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, jadi akan meluluskan guru seni budaya seperti itu. Ya, memang dari segi karakteristik memang agak berbeda gitu. Ya, tapi ya sama gitu, melahirkan calon-calon tenaga pendidik lah seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau di PAP itu kan kita memiliki ya prospek lulusan PAP itu kan ada 3 kalau yang kita tahu. Ada yang menjadi tenaga pendidik, ada yang menjadi tenaga ahli administrator gitu, dan juga berwirausaha gitu kan. Sebenarnya hal yang paling pertama ketika kuliah ya, masih kuliah dan mendekati lulus lah, itu hal yang pertama Mbak incar itu apakah memang sudah ingin menjadi tenaga pendidik atau memang kayaknya ada jalan lain dulu nih, yang bekerja dulu atau bagaimana, atau lika-likunya mungkin bagaimana? Oke. Sebenarnya agak terombang-ambing juga waktu itu. Jadi sekitar semester berapa ya, 5 atau 6 atau sebelum, lupa saya, tapi saya pernah berbincang dengan teman saya namanya Arwan. Kalau mungkin sesuatu saat kalian juga akan mengundang atau bahkan sudah pernah diundang juga. Jadi saya sempat besok kamu kalau lulus dari PAP mau kemana kayak gitu. Terus dan dia pengen benar-benar jadi pendidik, tapi kalau saya pengennya kerja di kantoran kayak gitu. Mungkin berdasarkan 3 lulusan yang disebutkan Azmi tadi, saya yang ada di ahli administrasi mungkin ya pengennya ke situ gitu. Terus kemudian ketika seringkali PAP mengundang Pak Tarohmat,
Pak siapa namanya? Pak Farid seperti itu yang memang berkecimpung di dunia wirausaha. Saya pun sempat ingin untuk berwirausaha seperti itu. Terus apa itu namanya? Tapi ternyata memang ya orang tua saya mengizinkan, ya bukan mengizinkan, tapi lebih menginginkan. lebih prefer saya ke dunia pendidikan kayak gitu. Ya udah, akhirnya di sini ini. Kayak gitu. Oh iya, iya siap. Kalau kemarin narasumber sebelumnya kan pengennya jadi guru, tapi ya jalannya jadi di kantoran. Gitu. Kalau Mbak ini jadi di kantoran, tapi jalannya alhamdulillah jadi guru. Tapi sama-sama aja, maksudnya sama-sama perlu tekad yang kuat, gitu. Sama-sama perlu planning yang matang juga, karena kita nggak tahu nih ketika nanti lulus itu mau jadi guru yang sesuai kita inginkan, atau mungkin ada jalan lain yang kita tidak tahu. Gitu. Tapi kan seenggaknya kita sudah belajar banyak di PAP. Nah, berkaitan dengan pembelajaran di PAP nih, Mbak, mata kuliah apa sih yang paling Mbak sukai, yang paling Mbak hindari, dan siapa dosen kira-kira yang paling memorable nih? Karena kemarin ada narasumber sebelumnya ini, dosen ini yang paling saya memorable, saya langsung sampaikan, ya gitu kayak, oh iya itu siapa gitu. Kalau dari Mbak sendiri siapa kira-kira? Kalau dosen sebenarnya semua dosen saya familiar ya. Jadi kebetulan dulu mungkin Azbi tadi juga pernah tanya, Mas Didi pernah menyampaikan kenapa saya yang tahu tentang PAP waktu dulu, tapi sekarang ya nggak banyak tahu tentang PAP karena dulu waktu semester 3 di pendidikan ekonomi itu ada perekrutan asisten dosen kayak gitu. Terus kebetulan saya ikut seleksi itu dan saya diterima sebagai asisten mahasiswa waktu itu namanya, asisten mahasiswa pendidikan ekonomi. Terus waktu ya sedikit banyak tahulah tentang dosen pendidikan ekonomi maupun PAP. Terus kemudian waktu itu kalau nggak salah waktu skripsi itu saya diminta bantu-bantu juga di PAP. Mungkin kalau kalian pernah tahu Mbak apa ya sekarang itu kayak Mas Sigit dulu, Pak Sigit ya sekarang. Mas Sigit itu dulu juga ikut bantu-bantu juga di PAP kayak gitu. Jadi komunikasi dengan dosen PAP saya rasa bagus, tapi susah juga buat siapa dosen yang tak senengin tak hindarin dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk sering ngobrol itu saya sama Bu Santi. Bu Susanti Ningrum itu ya kebetulan juga beberapa kegiatan pernah ikut sama Bu Santi juga. Terus kemudian untuk mata kuliahnya saya sukanya sebenarnya tadi seperti di awal tentang komunikasi seperti itu. Terus kemudian semakin tahu tentang PAP, saya suka juga tentang mata kuliah kesekretarisan kayak gitu. Soalnya kalau menurut saya itu benar-benar aplikatif banget dan nggak cuma sekretaris yang harus mengetahui ilmu itu, tapi kita sebagai pegawai dan juga karyawan kita juga butuh ilmu-ilmu itu kayak gitu. Terus kalau untuk yang tak hindarin sebenarnya itu korespondensi, bukan dihindarin ya, agak deg-degan kalau kuliah korespondensi bahasa Inggris. Itu agak deg-degan kayak gitu. Terus yang paling menantang itu dulu ada mata kuliah stenografi. Sekalian masih ada nggak sekarang? Ada ya? Kurang tahu sih, mungkin belum karena masih semester 3 sekarang kan. Apalagi online kan Mbak, maksudnya kita nggak kenal sama teman-teman kelas aja belum kenal semua gitu, apalagi sama mata kuliah dan dosen-dosen. Mungkin itu sambil berjalan nanti ini mata kuliahnya, ini mata kuliahnya gitu. Kalau dulu kan offline ya enak, maksudnya belum ada pandemi gitu, kuliah datang ke kampus terus berkegiatan pulang gitu. Kalau sekarang kan Mbak kayak dari pagi sampai sore itu ya di tempat masing-masing gitu. Berarti ini semua 2020 semua ya? Kita dari 2020 sama 2019 Mbak. Ya itu sih saya nggak ada kalau dosen saya rasa semua sangat berpengaruh untuk kehidupan saya. Jadi berbagai macam karakteristik dosen, mungkin Azmi baru aja 2020 belum bisa memetakan
dosen ini kira-kira kita perlu memperlakukan seperti apa dan lain sebagainya. Dan itu sampai sekarang pun saya pelajari. Jadi entah kita melihat Pak ini itu kayaknya orangnya kayak gini deh, kayak gitu. Terus maunya seperti apa, kayak gitu tuh kita bisa belajar sambil jalan. Bukan jalan-jalan ya, tapi kita sambil ngikutin pembelajaran di PAP, kita jadi tahu gimana karakteristik masing-masing dosen. Kalau menurut saya pribadi nggak ada yang terlalu galak banget, nggak ada kayak gitu. Terus yang pelit nilai juga nggak ada kalau menurut saya. Tapi mungkin nanti kalau misal podcast sama teman-teman saya yang lain, ada beberapa dosen yang berpengaruh ataupun mungkin susah dan sebagainya. Tapi sejauh ini alhamdulillah waktu saya kuliah nggak ada dosen yang pelit nilai maupun yang terlalu galak kayak gitu. Kalau untuk segan, saya segan sama semua dosen di situ. Jadi mungkin jawaban saya terlalu diplomatis ya, tapi memang kayak gitu sih kenyataannya. Gimana? Ini yang paling penting sih Mbak, paling penting untuk mungkin disampaikan ke adik-adik Mbak gitu yang masih mahasiswa. Kalau kemarin kita dapat tips dan trik bagi lulusan PAP atau mahasiswa yang ingin bekerja di kantoran, kayak trik wawancara itu kayak gimana, terus nanti akan menghadapi apa aja di kantor gitu. Nah, kalau dari Mbak, tips dan trik mungkin karena profil Mbak itu seorang tenaga pendidik yang ingin diberikan ke adik-adik Mbak yang ingin juga menjadi seorang pendidik, itu seperti apa? Mungkin boleh dari mungkin ketika lulus nanti harus kayak gimana-gimana, terus harus kayak gimana-gimana, ketika kerja menjadi pendidik harus gimana-gimana gitu Mbak. Oke, sebelum ke tips and trick ya, jadi saya ingat sedikit, dulu waktu saya kuliah atau saya sempat mengajar di PAP juga, itu tiap saya tanya siapa di sini yang pengen jadi guru misalnya kayak gitu, itu banyak yang nggak pengen jadi guru kayak gitu, banyak kan jadi apa itu namanya kerja di kantoran kayak gitu. Terus ketika saya tanya PAP dulu waktu seleksi masuk perguruan tinggi ada di urutan berapa kayak gitu, nggak banyak juga dulu ya, saya bilang gini. Kalau sekarang mungkin PAP peminatnya banyak sekali kayak gitu. Kalau dulu memang biasanya PAP ada di urutan 2 kayak gitu. Maksudnya dibandingkan akuntansi, tata niaga sama perkantoran gitu. Nah, kalau menurut saya dimanapun kita berada, jadi ketika sekarang mungkin Azmi atau teman-teman 2020 ada beberapa yang nggak nyaman, mungkin aku sebenarnya nggak pengen nih kuliah di PAP misalnya seperti itu. Salah jurusan gitu. Ya, salah jurusan gitu. Kalau menurut saya tetap ditekuni aja. Balik lagi, kita nggak akan pernah tahu mau jadi apa kita nantinya kayak gitu. Jadi lakukan aja yang terbaik, kita belajar yang baik di PAP, kita ambil semua ilmu dari dosen. Saya yakin itu juga akan menjadi amal jariahnya dosen, dan itu bakal bermanfaat juga buat kita maupun buat dosen. Terus kemudian kalau menurut saya nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat kayak gitu. Jadi sekalipun kalian di PAP, kemudian besok misalnya ada yang jadi dokter misal ya ini, pasti juga ilmu-ilmu PAP juga tetap digunakan kayak gitu. Karena ini ranahnya ranah perkantoran seperti itu, dan pekerjaan itu pasti ada hal-hal yang berhubungan dengan perkantorannya itu tadi. Kemudian tips and triknya sebagai tenaga pendidik ya. Jadi atau yang mau menjadi tenaga pendidik. Oh iya. Bagi yang ingin jadi tenaga pendidik, untuk seleksi awal jadi tenaga pendidik itu pastinya nanti ada apa namanya kayak seleksi micro teaching. Jadi kalian pasti akan dites gimana caranya ngajar di sebuah kelas kayak gitu, yang mungkin kelas kecil ya, cuma ada 5 peserta didik, atau mungkin peserta didiknya itu ya yang nguji kalian itu sendiri. Itu biasanya ada tes micro teaching itu nanti. Terus kemudian tes kependidikan, jadi hal yang berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita memberikan evaluasi terhadap peserta didik, terus gimana kita merencanakan sebuah pembelajaran, gimana strategi kita untuk mengelola kelas dan lain sebagainya. Itu juga perlu kalian pelajari. Jadi walaupun kalian ada di administrasi perkantoran, saya rasa
ilmu-ilmu pendidikan itu jangan ditinggalkan juga kayak gitu. Terus habis itu apa ya, tips and triknya? Nggak ada tips and trik sebenarnya. Yang utama itu pasti minta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Mungkin apa itu namanya, apapun yang kita pilih tentu aja ada resikonya. Jadi semisal saya di sini memilih memang kerja di ISI sebagai dosen pendidikan seni pertunjukan, tentu saja akan ada resiko yang harus saya tanggung, dan pasti itu ada. Kemudian di dunia kerja itu sendiri, tipsnya itu yang penting kita legowo, tahu legowo nggak ya? Sering-sering berlapang dada. Karena ya mungkin ketika kita menjadi mahasiswa dulu, kita akan memetakan atau belajar bagaimana sih karakteristik dosen ini, kita harus memperlakukan seperti apa, seperti itu. Di dunia kerja pun sama kayak gitu. Terus kita juga mungkin sebagai mahasiswa juga akan mengenal mahasiswa-mahasiswi yang lainnya, teman-teman kita, kayak apa sih dia, kira-kira misal orang-orang yang temperamen itu harus kita perlakukan dengan seperti apa, itu menjadi pembelajaran tersendiri untuk kita kayak gitu. Jadi di dunia kerja memang agak apa ya, terkadang gonjang-ganjing tentang hubungan pegawai satu atau karyawan satu dengan karyawan yang lainnya itu pasti ada. Apalagi kalau yang berkaitan dengan target kinerja seperti itu, saya rasa lebih terlihatnya itu di apa namanya, perusahaan-perusahaan swasta kayak gitu. Nah, kalau di instansi negeri sendiri, ya tadi saya bilang kita harus berlapang dada, sabar, terus yang penting kalau menurut saya apapun pekerjaannya tetap lakukan yang terbaik, kayak gitu sih. Ya intinya bekerja dengan sepenuh hati lah. Terus mau nggak mau ya jalani dulu aja gitu. Karena kan takdir kita nggak bisa nggak bisa selamanya sesuai target gitu. Tapi ada jalannya masing-masing. Terus kalau ditanya kira-kira pengalaman apa sih Mbak selama kuliah yang memang menarik, unik, nyentrik, gokil, ataupun kayak apa ya, kayak nggak tertebak gitu, tiba-tiba oh kejadian nih, pernah gini, yang masih diingat itu ada nggak sih? Gitu. Kalau dulu sih pernah, apa ya, dulu kan lagi boomingnya stand up comedy kayak gitu. Terus kita beberapa ngambil tema yang menurut kita lucu kayak gitu. Terus apa namanya, saya bukan apa ya, orang yang kayak mungkin ada beberapa temen yang memang sukanya bercanda, ngomong sedikit aja teman-temannya udah ketawa kayak gitu, bukan. Tapi di mata kuliah kalau nggak salah ya pokoknya berhubungan dengan komunikasi, tapi nama mata kuliahnya saya lupa. Itu beberapa temen yang apa ya, yang biasanya itu pendiam kayak gitu, justru ketika mata kuliah itu dan dia ngomong di depan kelas itu jadi lucu kayak gitu loh. Jadi memang menurut saya itu ada bakat terpendam sendiri dari teman-teman saya tadi, termasuk saya juga sih. Jadi saya awalnya biasanya mungkin teman-teman kenalnya saya serius kayak gitu. Terus ketika mata kuliah itu entah saya merasa dipaksa atau kayak gimana bisa menciptakan hal yang menurut saya itu lucu, karena topiknya kita memang disuruh menjadi apa ya, pokoknya intinya komunikasi publik kayak gitu sih. Gitu kalau pengalaman saya. Oke. Terus kalau mungkin apa ya, ditanya mengenai tadi udah dosen udah, meskipun nggak ngejawab nama gitu ya Mbak. Tapi seenggaknya ya membuktikan lah bahwa dosen-dosen di PAP itu emang bagus-bagus sehingga nggak bisa dipilih satu aja gitu, karena semuanya rata bagus gitu ya Mbak. Nah, terkait dengan ini agak masuk ke Himadistra gitu kan, di apa ya, dikatakan bahwa Mbak itu istilahnya ikut mengurus lah Himadistra karena waktu itu masih belum ada sampai terciptanya Himadistra. Itu mungkin dari sudut pandang Mbak bisa diceritakan gimana sih awal terbentuknya, kok bisa ngebentuk himpunan di PAP? Oke, Himadistra. Kalian tahu nggak nama Himadistra itu yang mencetuskan dulu siapa?